So ya, hari ini aku baru UI di kelas. Setelah video yang tadi, sekarang kita akan take video buat aku unboxing. Kayak biasa, aku ngajar harus nerima refleksi ataupun evaluasi dari anak-anak. Terus kita akan unboxing dari ngomong apa aja. Capek tau. Satu. Tadi karena buru-buru pulang jadi langsung dimasukin ke dalam tas. Satu. Dan untuk ngajar yang benar-benar ngajar, rating 7/10. Karena aku tuh yang jadi permasalahan karena ngajar di jam setelah istirahat dan setelah duhur. Jadi males banget karena aku bilang aku tuh mut-mutan, aku tuh mau diam disuruh ngajar siang-siang. Aduh, apa tidak terbakar hatiku. Karena sih, by the way, aku ngajar untuk kelas 10 6 yang barusan banget aku ajar itu ada 41 siswa dalam satu kelas, bayangkan. Mana lagi ya? Udah kah? Kayaknya udah. So kita unboxing. Saya jadi tahu banyak hal tentang perubahan iklim. Saya kurang paham tentang El Nino dan El Nina. Saya jadi tahu bahwa cuaca dan iklim tidak sama. Oke, kayaknya aku harus menulis nih. Ya sih. Sebagai guru yang baik, aku harus bisa merefleksi apa yang sudah kita ajarkan kepada muridnya. So, karena aku sudah dapat surat-surat cinta, gak cuma anak-anak aku yang harus merefleksi apa materi yang sudah mereka pelajari, tapi aku juga harus merefleksi bagaimana aku memberikan pengajaran. Jadi, sebenarnya ini refleksi-refleksi yang harus aku ajarkan. Tadi itu kurang paham tentang El Nino dan El Nina. Tulis ya. Sip. Wow, meja aku penuh banget, sorry. Satu. Terus, gini guys. Terus, karena bisa segala lama, gerah banyak. Gerah. Oke banget. Tentang pengertian dan perbedaan iklim dan cuaca. Sambung kata. Oh, belum paham tentang Enso. Agak lebih siap dan tidak. Hah? Cuaca ekstrim. Aku nggak ngerti tulisannya, guys. Udah aku pernah bikin. Bisa mengetahui manfaat tentang iklim, tidak ada karena sangat paham. I like it, sangat paham. Please, terima banget. Sangat paham. Ada satu, coba. Satu, karena biar kita siap siaga tentang perubahan iklim. Hal yang paling berkesan adalah bisa tahu perubahan iklim itu kayak gimana dan bisa tahu singkatan ENSO. Hal yang kurang berkesan atau belum aku ketahui adalah belum mengerti tentang mitigasi iklim. Mitigasi iklim. Ini tuh karena memang ada beberapa TP dan juga ada beberapa pertemuan, jadi buat sekarang tuh mereka cukup memahami dan juga bisa menjelaskan konsepnya aja. Intinya secara garis besar mereka udah tahu perubahan iklim itu apa, kayak gimana, dan itu udah enough agar bisa tahu kapan terjadi perubahan cuaca. Mempelajari cuaca dan perubahan iklim ini yang belum diketahuinya kosong loh, sangat paham kita enggak. Dan btw kerudung hamba, ya ampun. Yalah. Jadi kita mengetahui tentang pola cuaca, keadaan atmosfer dan juga kondisi udara. Bisa menambah ilmu untuk bekal sehari-hari. Susah fokus, kelasnya panas bu. Gerah. Ada 1, 2 berarti penting naon penting. Refleksi, dapat memahami ilmu baru. Yang saya belum ketahui adalah iklim atau perubahan iklim. Sayang banget, padahal kita bahas tadi. Saya belum terlalu memahami iklim, tapi iklim itu penting. Belum paham. 4, 5 belum paham perubahan iklim. Mempelajari tentang cuaca tidak ada, saya tinggal mempelajarinya. Good, ini is good. Perubahan cuaca ataupun fenomena yang jarak waktu dekat dan jauh menurut saya. Aku lupa lagi dari si Aldino. Mempelajari hal baru, mengetahui apa perbedaan iklim dan cuaca, tahu arti dari El Nino dan El Nina. Yang laut-laut yang bisa menentukan aktivitas agar bisa menentukan aktivitas. Yang laut-laut kurang paham sih nah. Yang laut-laut. Pada sana si Aldino apa? Sumpah kosong. Jahat banget si Aldino. Seru banget, nggak boring seperti PLP sebelumnya. Oh my god, I like it. Nggak boring seperti PLP sebelumnya. Rumah kaca dan perjanjian Paris, supaya kita punya persiapan perubahan iklim seperti dari panas ke hujan. Yang kurang dibahas sih, gas rumah kaca dan perjanjian Paris itu apa ya? Hal yang paling berkesan, sangat seru karena banyak hal baru yang dipelajari. Hal yang kurang berkesan atau belum pahami, banyaknya istilah-istilah yang masih membingungkan dan susah diingat. Istilah yang membingungkan. 7, 8. Terus yang kalian pahami pentingnya mengetahui perubahan iklim agar bisa tahu kapan akan terjadi perubahan cuaca. BMKG aja gak tahu. Next, kosong. Parah.
Next, hal yang paling berkesan di kegiatan hari ini adalah memahami pentingnya perubahan iklim di muka bumi kehidupan. Hal yang belum aku pahami adalah mengenai istilah-istilah dan perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina. Istilah yang membingungkan. 2. Kurang paham tentang El Nino dan El Nina. Pentingnya mengerti perubahan iklim agar kita sadar terhadap lingkungan yang lebih baik ke depannya. Good. Ini itu bagus. Bagus, menyenangkan, gucap bener. Ini si Seki. Ini masih si Seki. Aku tandain. Parah. Hal yang paling berkesan menurut saya yaitu seru, tidak boring, karena ada seperti tebak-tebakannya juga. Untuk materi alhamdulillah ada yang masuk ke otak, meskipun ada yang masih belum saya pahami. Yang kurang berkesan menurut saya dalam memahami materi secara cepat. Oh, berarti aku kecepatan ya? Saya paham dengan perbedaan iklim dan cuaca, apalagi seperti istilah-istilah Enso, La Nina, El Nino, netral. Ih, pinter banget, ya ampun. Suka deh. Next. Karena tidak terlalu serius dan bisa bekerja sama. Yang nggak dipahaminya tuh nggak ada. Keren. Ternyata 10-6, sorry. Mengetahui tentang pengertian perubahan iklim dan cuaca. Mungkin kurang mengerti dari pengertian Enso. Oke, si Enso lagi belum dipahamin. Enso tuh berguna saat kita akan melakukan perjalanan. Dengan begitu kita bisa siap-siap untuk mengetahui perubahan cuaca. Oke. Bertemu ibu-ibu dan tentunya mendapat ilmu baru mengenai bahasa-bahasa ilmiah yang baru tahu. Istilah yang membingungkan berarti ya. Kita sebagai manusia tidak harus mengetahui perubahan iklim agar dapat beradaptasi dan tentunya menjaga ekosistem. Good. Ini bisa menghafal dan mendengarkan tentang perbedaan iklim dan cuaca. Kok belum paham sih? Jadi kita bisa mengetahui pentingnya mengetahui perubahan iklim. Ya terus gimana sih anak-anakku? By the way, tadi tuh pertama aku gak akan nyalahin mereka karena emang aku yang kurang proper dalam hal materi, karena semalam kan berpulang. Jadi PPT pun yang buat orang lain. Jadi benar-benar dalam waktu semalam aku pulang, setelah pulang langsung beres-beres dengan kamar yang acak-acakan, terus mandi, keramas, tidur, bangun-bangun subuh, dan aku harus ngajar. So ya udah seapal-apal we. Iklim dan cuaca itu berbeda. Gak ada penting, karena kalau tidak tahu tentang perubahan iklim, kita tidak siap menghadapi perubahan itu. Perubahan apa, say? Lucu. Mengetahui tentang kondisi perubahan iklim. Ibunya cantik. Makasih. Sangat paham. Malu, sangat paham. Terus kosong. Surat kosong itu ada 2 tadi. Kalau kurang berkesan tidak ada, tapi ada yang belum terlalu saya pahami, tapi rata-rata mudah materinya. Berguna ketika kita ingin bepergian, survive, karena informasi tentang cuaca atmosfer di kehidupan sangat penting untuk kita mudah beradaptasi. Aduh, salty, tidak pantas. Lucu banget. Iya, sumpah. 4. 3. Yang 03 berarti dari si Dava. Sebelahnya si Dava sama si Aldino. Pasti. Seru, bisa mengenal banyak nama tentang iklim dan segala cuacanya. Masih bingung dalam artiannya. Oh, jadi sangat penting karena ketika hujan panas kita bisa mengetahui penyebab-penyebabnya. Good. Next. Berkesan. Cara ngajarnya bagus banget, kalau ada yang jawab kayak dikasih tanda gitu. Jadi bikin kita lebih semangat belajarnya. Fun fact guys, kalau misalkan ada yang jawab terus kita catat, itu kan kayak jadi bukan motivasi, tapi stimulus supaya membuat perasaan anak-anak tuh kayak, oh aku juga harus menjawab biar punya nilai tambahan. Itu buat beberapa anak yang emang mungkin berpikirnya mereka tuh terpacu itu adrenalinnya, tapi ada juga yang emang oh ya udahlah teman-teman yang lainnya yang jawab biar mereka yang dapat. I like it. Thank you. Next, mengetahui yang belum diketahui seperti penyebab pemutihan terumbu karang, pengertian Enso seperti El Nino, Lanala, dan juga netral. Penting agar bumi tidak hancur. Ini dia paham banget karena di strip loh. Good. Oke. Refleksi perubahan iklim karena bisa lebih tahu tentang iklim. Gak ada kayaknya. Oke, sip, dia paham. Penting iklim tuh secara tiba-tiba dan kita seharusnya butuh persiapan. Next. Di sini tuh gerah banget, jadi panas, jadi pintunya aku buka, jadinya aku buka. Aduh, mempelajari tentang cuaca dan iklim, lalu mempelajari lebih dalam. Tidak ada, saya tinggal lebih mempelajarinya saja. Good thing. Perubahan-perubahan cuaca ataupun fenomena yang jarak waktu dekat dan jauh, menurut saya ini adalah hal yang mustahil dan mengunikan. Seru juga mempelajari ini. Yalah, seru kalau dibahas lebih dalam. Selanjutnya, mempelajari mengenai perubahan iklim, gejala perubahan iklim, yang peningkatan suhu. Gejala perubahan iklim belum. Gejala perubahan iklim. Perubahan suhu. Perubahan iklim sangat penting, terutama bagi para petani karena dapat melihat cuaca atau menentukan waktu untuk saatnya menanam atau memanen. Pinter banget. Juga bagi para pengendara baik di darat maupun di laut atau udara karena dapat mempersiapkan lebih dahulu jika cuaca atau iklim sedang buruk. Good. Prepare. Seenggaknya kita bisa antisipasi. Kenal dengan namanya mitigasi atau mencegah. Saya menjadi memahami tentang El Nino. Saya kurang paham dengan El Nina. El Nina? Gak ada El Nina gak sih? Oh, El Nina. Itu 2. Saya jadi tahu tentang cuaca dan perubahan cuaca, hujan, panas, dan lainnya. Maksudnya apa sih? Panas, hujan. Ketika belajar sambil bermain sehingga menjadi lebih seru. Oke, belum terlalu memahami tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca tuh. Oke. Mengetahui perubahan iklim penting karena proses awal adaptasi dengan lingkungan.
mereka itu belum paham gas rumah kaca, karena emang sekarang tuh cuman agar mereka tuh bisa nyebutin salah satu faktor dari perubahan iklim itu salah satunya adalah gas rumah kaca. Jadi untuk penjelasan lebih jelas tentang gas rumah kacanya itu ya nanti ada kok pertemuannya. Jadi lah dapat dipahami dengan pelajaran tersebut, tidak ada karena dapat dipahami pelajaran tersebut penting karena iklim bisa berubah-ubah iklim dan bisa menjadi stabil. Oke lah. Last one terakhir. Dapat mempelajari hal-hal baru, jadi bisa menambah pengetahuan. Masih ada bingung yang no. Kasihan. Dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah. So guys, jadi dari total di sini tuh yang bisa aku simpulin ada 9 orang yang paham banget, ada yang nggak ngasih refleksi sebanyak 3 orang, terus juga kurang paham tentang El Nino dan El Nino itu ada 2 orang, ngerasa gerah berarti sikon yang harus aku coba perhatikan itu ada 2 orang, terus juga pemahaman terkait dengan ENSO ada 3 orang, terus belum paham terkait mitigasi iklim, terus belum memahami perubahan iklim, padahal yang dibahas tadi itu perubahan iklim itu 2 orang, terus belum paham yang laut-laut. Tadi kita ada bahas laut terkait dengan perubahan El Nino dan El Nino, perbedaan El Nino dan El Nino. Terus juga terkait dengan gas rumah kaca dan perjanjian Paris. Aku gak paham perjanjian Paris, tapi buat gas rumah kaca emang cuma nyinggung doang. Gas rumah kaca itu apa? Terus istilah-istilah yang membingungkan, padahal gak sebanyak itu istilah-istilah yang digunakan. Terus belum memahami materi secara cepat. Ya, regulasi otak untuk menerima informasi baru emang lumayan lama, tergantung cara ngasahnya sih. Dan yang terakhir itu ada belum paham terkait gejala perubahan iklim, condong ke satu jenis gejala yaitu perubahan suhu. So itu dia hasil baca-baca surat dan refleksi yang disampaikan sama anak-anak. Berarti bahan pembelajaran buat aku di pertemuan selanjutnya, dan harus lebih well prepared. Please, well prepared itu harus banget supaya apa yang disampaikan juga berbobot dan juga lebih seenggaknya tuh yang sangat paham dari total 40 siswa tuh enggak segini gitu. Ini 25%-nya pun ini enggak, jadi cukup disayangkan. Tapi pure ini kesalahan aku. Berarti apa-apa untuk pengalaman pertama, it's so good. Thank you so much buat yang suka. Buat yang suka sama pembelajaran hari ini itu ada berapa orang? Kurang lebih 10 orang. Dan love you, 10-6. Kita ketemu lagi di minggu depan.